Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman, NPM 1804041011, kelas SID. Di sini saya ingin menjawab UTS Manajemen Perusahaan. Soal nomor 1. Dari materi yang telah diberikan sebelumnya, jelaskan yang dimaksud fungsi perencanaan. Apa saja keuntungan dan kelemahannya? Untuk fungsi perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikatif yang memungkinkan pelapor dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Keuntungan perencanaan. 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, manajer dapat memahami keseluruhan gambaran dengan lebih jelas. Yang ketiga, penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang keempat, memudahkan dalam koordinasi. Yang kelima, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang keenam, menghemat waktu, usaha, dan kelemahan perencanaan. Yang ketujuh, perencanaan mungkin berlebihan dari kenyataan. Yang kedelapan, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang kesembilan, membatasi manajemen dalam berinisiatif dan berinovatif. Yang ke-10, kadang hasil yang paling baik didapat oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan masalah pada saat masalah itu terjadi. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu jelaskan fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 tahap dasar perencanaan dari informasi berikut. Jawaban. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. FV Corporate Communication Telkom mengatakan, dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis ke depan, Telkom akan terus mengembangkan segmen bisnis seluler melalui Telkomsel, khususnya memperkuat digital business dan memperkuat segmen konsumer melalui produk andalan fixed broadband IndiHome. Selain itu, memberikan layanan enterprise solution melalui segmen enterprise dan terus membangun infrastruktur baik backbone akses maupun data center, disertai pengembangan berbagai solusi layanan digital untuk memperkuat customer experience. Untuk tahap yang kedua, yaitu merumuskan keadaan saat ini, Telkom akan mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure di tahun 2021 kurang lebih sebesar 25% dari pendapatan. Sekitar 35% sampai 40% dari CAPEX akan dialokasikan untuk mengembangkan segmen mobile, khususnya untuk memperkuat jaringan 4G dan menguatkan IT sistem. Sedangkan lainnya untuk pengembangan segmen fixed lain, terutama untuk membangun jaringan akses, jaringan backbone, pembangunan data center, dan pengembangan bisnis tower. Sebagian besar pendanaan CAPEX tahun ini akan berasal dana internal dan sisanya berasal dari pendanaan eksternal, khususnya perbankan. Untuk tahap yang ketiga, yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan peta persaing bisnis mobile akan turut dipengaruhi oleh rencana merger dari dua operator telco. Apabila merger kedua operator tersebut terwujud, diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi industri dan mengurangi tingkat kompetisi yang cukup intens dalam beberapa tahun terakhir. Untuk tahap yang keempat, yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Sejumlah rencana bisnis baru juga tengah dipersiapkan Telkom pada awal tahun ini, yaitu meliputi pengembangan konektivitas dan platform Internet of Things IoT. Juga memiliki rencana untuk menambahkan satelit baru pada tahun ini juga. Pengembangan solusi IoT Telkom akan difokuskan pada sektor utilitas, transportasi, dan logistik. Untuk yang nomor 3, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika dan tanggung jawab sosial
Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku perusahaan berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Sistem bisnis beroperasi dalam suatu lingkungan di mana perilaku etis, tanggung jawab sosial, peraturan pemerintah, dan perundangan saling berkaitan satu sama lain. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsible (GCR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian yang nomor 4 adalah pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jadi, menurut saya tidak setuju karena CSR itu sangat diperlukan oleh perusahaan. Sedangkan pengertian CSR sendiri adalah sebuah konsep atau strategi yang menekankan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan memiliki tanggung jawab pada kesadaran dan kekhawatiran publik terhadap dampak perencanaan dan pelaksanaan operasional perusahaan tersebut pada lingkungan dan masyarakat. CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan. CSR memiliki prinsip-prinsip utama yang menjelaskan bagaimana implementasi konsep CSR berpengaruh pada perusahaan dan konsumen. Prinsip pertama dari CSR adalah akuntabilitas. Sikap perusahaan untuk berani bertanggung jawab atas tindakan, aksi, keputusan, kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Akuntabilitas menekankan pelaksanaan yang etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Melalui akuntabilitas, perusahaan dapat memiliki nilai kepercayaan dari masyarakat. Prinsip kedua dari CSR adalah transparansi atau sikap perusahaan untuk berani membuka dan mengomunikasikan informasi mengenai bisnisnya kepada konsumen dan karyawan. Apabila perusahaan terbuka pada kebijakan dan informasinya, maka konsumen dan karyawan dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan perusahaan dan akan mempermudah komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Prinsip ketiga dari CSR adalah sustainability, keberlanjutan, yaitu penekanan pada strategi bisnis untuk selalu mengembangkan produk dan keseluruhan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif kepada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi karena keputusan dan kegiatan operasional perusahaan. Keberlanjutan bertujuan untuk membuat sebuah perusahaan berusaha untuk meningkatkan performa dan keuntungan dari bisnisnya sekalipun mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan akibat aktivitas perusahaan. Keberlanjutan merupakan prinsip CSR yang paling penting karena keberlanjutan akan berpengaruh pada pengembangan tersebut, baik pengembangan perusahaan maupun pengembangan produk atau jasa perusahaan. Harus memastikan bahwa kebutuhan saat ini dapat dicapai tanpa membahayakan atau mengganggu persediaan yang tersedia di masa depan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.